Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, setelah berdiam diri di Gua Sur selama 3 hari, penunjuk jalan yang disewa Abu Bakar radhiyallahu anhu datang menyusul mereka sembari membawa 2 tunggangan yang telah dipersiapkan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bersama mereka ikut juga seorang budak milik Abu Bakar yang bernama Amir bin Fuhairah. Kemudian 4 orang ini memulai perjalanan menuju Madinah melalui daerah pinggiran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan tenang dan lisannya tidak berhenti berzikir menyebut asma Allah Azza wa Jalla seraya terus berdoa. Lain halnya dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia seolah selalu gelisah, sering menolehkan kepalanya karena rasa khawatir dan sangat menginginkan keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat tiba waktu istirahat siang pada hari itu dan suasana jalan sepi, Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan sebuah dataran sehingga memiliki bayangan mereka singgah di balik dataran tinggi ini. Abu Bakar radhiyallahu anhu meratakan tanah dengan tangannya dan menggelar alas sebagai tempat istirahat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia pun mempersilahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristirahat di tempat yang telah dipersiapkan itu. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar melihat-lihat keadaan. Pada saat hampir bersamaan, ada seorang pengembala menuju tempat mereka tersebut dengan tujuan yang sama untuk berteduh. Abu Bakar radhiyallahu anhu menanyakan orang ini sehingga ia tahu bahwa pengembala ini penduduk Makkah. Sang pengembala mengizinkan mereka mengambil susu, salah seekor dari kambing gembalaannya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Selama dalam perjalanan, Abu Bakar radhiyallahu anhu senantiasa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas tunggangannya. Apabila ada yang bertanya tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Orang ini menunjukkan jalan untukku." Anas bin Malik, sahabat yang meriwayatkan hadis ini berkata, sehingga si penanya mengira yang dimaksudkan adalah pemandu perjalanan, padahal yang diinginkan oleh Abu Bakar adalah jalan kebaikan. Pada waktu lainnya, Abu Bakar radhiyallahu anhu menoleh ke arah belakang. Tiba-tiba terlihat ada seseorang tengah berusaha menyusul mereka. Ternyata ia adalah Surakah bin Malik, salah seorang yang ingin memenangkan sayembara dan ingin mendapatkan hadiah yang disediakan oleh orang-orang kafir Quraisy bagi siapa saja yang berhasil menemukannya dan berhasil membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Makkah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Surakah bin Malik, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta rombongan melintasi pemukiman Bani Mudlaj, salah seorang penduduk pemukiman ini melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan rombongannya. Kemudian orang ini bergegas mendatangi kaumnya yang sedang berkumpul. Di antara mereka adalah Surakah. Orang yang melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini berkata, "Wahai Surakah, aku tadi melihat beberapa orang di pinggiran. Mungkin itu Muhammad dan sahabatnya." Surakah menceritakan pada dirinya setelah mendengar berita ini, "Saya yakin orang-orang itu adalah mereka. Namun saya mengatakan kepada yang membawa berita, mereka itu bukan Muhammad dan para sahabatnya, tapi mereka adalah si Anu dan Anu yang baru saja melintas di hadapan kami." Inilah siasat Surakah supaya berhasil memenangkan sayembara dan mendapatkan hadiah. Dia pun tetap di tempat duduknya beberapa saat. Kemudian ia bangkit dan masuk rumah. Dia menyuruh budaknya agar mengeluarkan kudanya dari belakang. Sejurus kemudian, dia pun mempersenjatai diri dan keluar menghampiri kudanya yang telah dipersiapkan oleh budaknya di tempat yang tersembunyi. Dipaculah kudanya memburu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan rombongannya. Begitu berhasil mengejar orang-orang yang diinginkan dan kudanya semakin mendekati rombongan tersebut,
Tiba-tiba kuda tunggangannya terjerembab dan ia pun terlempar dari punggung kuda. Suraka kemudian mengambil beberapa mata tombak untuk mengundi keputusannya. Ini merupakan kebiasaan kaum jahiliyah sebelum melaksanakan sesuatu. Dia melakukan undian untuk mengetahui apakah pemburuan itu tetap diteruskan ataukah tidak. Ternyata hasil undian tidak sesuai yang diinginkan oleh nafsunya, maka ia pun mengingkari undian yang dilakukannya sendiri. Diraihlah kudanya dan memacunya lagi memburu Rasulullah SAW dan rombongannya yang sudah berada di depan mata. Ketika berhasil mencapai tempat yang memungkinkannya, kedua kaki kudanya tertancap ke dalam tanah sampai sebatas lututnya. Dia pun turun dan menghardik kudanya, sehingga kuda itu bangkit kembali. Saat kudanya mencabut kakinya yang tertanam, memancarlah cahaya dari bekas kaki kuda itu. Dengan peristiwa ini, Surakah merasa yakin jika Rasulullah SAW terlindungi dan akan mendapatkan kemenangan. Dia pun akhirnya memanggil mereka dan berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Rasulullah SAW dan rombongan berhenti. Surakah menghampiri dan menceritakan kejadian yang dialaminya kepada mereka. Surakah bercerita, "Setelah kejadian apa yang aku alami, yaitu tidak berhasil menyentuh mereka, terbetik dalam hatiku bahwa perkara Rasulullah SAW ini akan menang. Aku berkata kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya kaummu telah menjanjikan tebusan untuk dirimu. Aku juga memberitahukan tentang keinginan banyak orang berkaitan dengan Rasulullah SAW dan rombongannya. Aku menawarkan bekal dan barang-barang, namun keduanya Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak menanggapi tawaranku dan juga tidak menanyaiku. Rasulullah SAW hanya berseru, 'Rahasiakan tentang kami.'" Hadis riwayat Imam Bukhari. Lalu Surakah meminta kepada Rasulullah SAW agar membuatkan untuknya surat jaminan keamanan. Dan beliau Rasulullah SAW memenuhi permintaannya. Disuruhlah Amir bin Fuhairah menuliskannya di atas sepotong kulit. Setelah perjumpaannya dengan Surakah, Rasulullah SAW kembali melanjutkan perjalanan hijrahnya. Selama dalam perjalanan ini, banyak mengalami kejadian luar biasa yang membuktikan kebenaran kenabian Rasulullah SAW. Imam Al-Bukhari rahimahullah juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ia Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Kami berangkat menuju Madinah, sementara banyak orang yang mencari kami. Tidak ada seorang pun yang berhasil menemukan kami, kecuali Surakah bin Malik bin Ju'sum yang menyusul dengan kudanya. Aku berkata kepada Rasulullah SAW, orang ini berhasil menemukan kita, wahai Rasulullah." Beliau Rasulullah SAW menyahut, "Jangan bersedih, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla bersama kita." Imam Al-Bukhari rahimahullah juga meriwayatkan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menjelaskan sebagian peristiwa ini. Setelah Surakah gagal dengan apa yang menjadi keinginannya, ia berkata, "Wahai Nabiullah, perintahkan aku semaumu." Rasulullah SAW bersabda, "Tetaplah kamu di tempatmu, jangan engkau biarkan satu orang pun menyusul kami." Anas berkata, sehingga Surakah menjadi orang yang memerangi Rasulullah SAW saat pagi hari, dan pada sore harinya menjadi senjata yang melindunginya. Adapun surat jaminan keamanan yang diminta Surakah tetap dipeliharanya sampai ia mendatangi Rasulullah SAW sembari membawa surat itu. Setelah perang Hunain, Rasulullah SAW memenuhi janjinya kepada Surakah. Rasulullah SAW bersabda, "Hari ini adalah hari menepati janji dan hari berbuat baik." Dan pada hari itu juga Surakah menyatakan keislamannya. Apa yang bisa dipetik dari kisah di atas? Semua mujizat yang diperlihatkan Allah Azza wa Jalla dalam perjalanan Rasulullah SAW menuju Madinah, sebagaimana juga mujizat beliau Nabiullah SAW yang lainnya merupakan wujud untuk memuliakan Rasulullah SAW.
Mukjizat ini juga menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla senantiasa menolongnya dan menjadikan agamanya mendapatkan kemenangan. Semoga kisah tersebut bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.